Seseorang dikatakan musafir tidak berdasarkan waktu, tapi berdasarkan jarak. Sebab kalau berdasarkan waktu, udah otomatis beda orang yang naik kuda dengan yang jalan kaki. Karena dulu sudah ada kendaraan, ada naik kuda, naik unta ada, tapi ternyata sama. Jadi ukurannya itu adalah kalau dikilometerkan, yang boleh kita dapat warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Putra Rafi'ah yang dirahmati Allah. Pembahasan terakhir kemarin adalah masalah salat subuh, di mana ketika sholat subuh waktunya ditunjukkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah 2 kali. Yang pertama adalah pada saat silahkan sambil dimakan. Bapak Ibu yang sudah ada kuenya silahkan dimakan, saya nanti saja. Karena kalau sambil ngomong sambil makan rasanya kok nggak enak gitu, nanti bisa kesedek. Ya, silakan bapak-bapak duluan, nanti saya belakangan. Rasulullah ditunjuki oleh malaikat Jibril waktu sholat subuh itu 2 kali. Yang pertama pada saat fajar shodiq, kemudian yang kedua pada saat matahari sudah mulai menunjukkan sinarnya tapi belum keluar, artinya sudah mulai terang. Itulah waktu subuh yang Rasulullah SAW ditunjukkan oleh malaikat Jibril. Ada 2 waktu. Semua sholat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam ini waktunya ditunjukkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dan satu-satunya waktu yang ditunjukkan pertama adalah waktu itu, dan yang kedua adalah juga waktu itu adalah sholat maghrib. Tetapi untuk sholat selain maghrib, mulai dari zuhur, asar, isya, subuh, itu ditunjukkan oleh malaikat Jibril 2 kali dalam waktu yang berbeda. Yang ditunjukkan 2 kali dalam waktu yang sama itu cuman waktu maghrib. Ini menunjukkan bahwa maghrib itu waktunya sangat sempit dibanding waktu-waktu yang lain. Lalu yang menjadi pertanyaan, kapankah kita melakukan sholat itu? Wajib di awal waktu atau tidak? Bagaimana melaksanakan sholat ketika di awal waktu atau ketika di akhir waktu? Bagaimana? Pembahasan berikutnya, faslun fasal wa tajibus sholatu fi awalil wakti. Sholat itu wajib di awal waktu. Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi menyampaikan sholat itu wajib dilakukan di awal waktu. Kenapa di awal waktu? Li'annal amra tanawala awalal wakti. Karena perintahnya itu adalah menunjukkan perintah melaksanakan sholat wajib itu di awal waktu. Perintahnya seperti itu. Faktadul wujuba fihi, maka ini menunjukkan bahwasanya melaksanakan sholat di awal waktu itu hukumnya wajib. Karena perintahnya itu mengindikasikan di awal waktu, maka melaksanakan sholat wajib di awal waktu itu hukumnya wajib. Wal afdalu, dan lebih utama, fima siwa zuhri wal isya'i, yang dilakukan di awal waktu itu selain zuhur dan isya. Maghrib di awal waktu, kemudian asar di awal waktu, subuh di awal waktu, selain zuhur dan isya. Kalau zuhur dan isya tidak selamanya di awal waktu, bisa-bisa di akhir waktu, atau bisa-bisa ditunda terlebih dahulu, tergantung kondisinya. Lihat situasi dan kondisi. Maksudnya adalah cuaca.
yang tidak memungkinkan kita sholat di awal waktu, ya tentu kita nggak bisa sholat di awal waktu. Umpamanya di awal waktu pas hujan deras, petir menyambar-nyambar, kita pengen sholat jamaah di sini. Ternyata pas petir menyambar-nyambar itu nggak ada satupun jamaah datang karena takut dengan adanya petir menyambar-nyambar. Jangan-jangan pas kita jalan kita pula yang disambarnya. Ya selesailah kita. Iya. Bisa jadi kan. Oleh karena itu pas begitu setengah jam setelah petir menyambar-nyambar, ternyata hujan reda, barulah rame masjid. Maka yang seperti itu nggak masalah. Situasi dan kondisi. Jangan sampai harus di awal waktu apapun kejadiannya. Itu yang berbahaya seperti itu. Pas lagi banjir bandang di awal waktu, kemudian kita menuju ke masjid, ya udah nggak jadi ke masjid, hanyut oleh banjir bandang itu. Tunggu selesai, jangan sampai menantang bahaya. Dalam riwayat-riwayat juga begitu, Rasulullah menunda waktu zuhur itu karena terjadi satu bahaya, kecuali waktu isya. Kalau waktu zuhur itu karena terlalu panas. Oleh karena itu Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi dalam kitab Al-Muhadzab ini menyampaikan yang paling afdal dilakukan di awal waktu itu adalah selain waktu zuhur dan waktu isya. At-taqdimu fi awalil waktu. Maka selain waktu zuhur dan waktu isya itu mendahulukan waktunya adalah di awal waktu. Melaksanakannya itu di awal waktu. 5 ruya Abdullah. Berdasarkan riwayat Abdullah qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah SAW, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul a'mali afdalu, ya Rasul, amal apa yang paling utama? Abdullah pernah bertanya, amal apa yang paling utama? Faqala, lalu Rasulullah menjawab, as-salatu fi awwali waktiha, salat di awal waktunya. Jadi perintahnya ini yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah yang paling utama itu adalah sholat di awal waktunya, bukan di akhir waktunya tapi di awal waktunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab dalam pembahasan Kitabul Iman, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Amal yang paling bagus itu, yang paling afdal itu amal apa ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, as-sholatu fi awwali waktiha, li'anna Allah Ta'ala amara bil muhafadzati 'alaiha. Kenapa Rasulullah sampaikan yang afdal itu adalah sholat di awal waktunya? Karena perintah Allah di dalam Al-Quran itu adalah Allah memerintahkan untuk menjaga sholat. Hafidhu ala sholawati, kita disuruh menjaga sholat. Disuruh menjaga sholat itu bukan berarti sholatnya dijagoi gitu, ditunggui, bukan. Artinya jangan sampai waktu datang terlewat. Hafidhu ala sholawati, jaga sholat 5 waktu. Dan di sini berikutnya wassolatul wusta, dan sholat wusta. Sholat wusta itu termasuk pada sholat 5 waktu. Cuman yang mana? Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat wusta itu adalah sholat subuh. Kalau Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf mengatakan sholat Pak Arnad silahkan, baru nampak. Sholat subuh itu adalah termasuk sholat wusta menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi. Tapi menurut Syekh Abdul Qadir Jilani yang dimaksud sholat wusta itu adalah sholat asar. Jadi berbeda pendapat. Yang jelas sholat wusta itu adalah salah satu di antara sholat 5 waktu itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintah kita untuk menjaga sholat 5 waktu itu. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa minal muhafadzati 'alaiha taqdimuha. Yang dimaksud dengan menjaga sholat 5 waktu itu bukan menunggui, ditunggui gitu, duduk aja ditunggui. Ngapain duduk situ? Nunggu sholat 5 waktu. Bukan begitu. Maksudnya nunggu sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu itu adalah melaksanakan sholat di awal
waktunya, takdimuha mendahulukan, mengawalkannya, fi awalil waktu, di awal waktu, li'annahu idza akharaha, karena kalau kita suka mengakhir-akhirkan sholat sudah masuk waktu sholat, kakeklah itu. Beliau menyampaikan kalau mengakhir-akhirkan ar-radha lin nisyan, itu akan mengakibatkan lupa. Kakeklahnya tadi udah sholat belum ya? Udah sholat belum ya? Akhirnya kayak gitu. Kalau ada ragu-ragu sudah sholat apa belum ya? Sudah sholat apa belum ya? Maka yang diambil adalah belum sholat. Karena memang belum sholat. Kalau suka mengakhirkan sholat, dikhawatirkan nanti akan lupa. Sudah sholat belum ya? Sudah sholat belum ya? Akhirnya ragu terhadap diri sendiri. Wahawadisaz zamani, dan juga wahawadisiz zamani, dan juga nanti itu akan terlewat waktunya. Waktu sudah terlewat, kemudian lupa lagi, lupa dan waktunya terlewat. Oleh karena itu, yang dimaksud al-muhafadzatu 'ala sholati itu adalah taqdimuha fi awalil waqti, mendahulukan untuk melaksanakan waktu sholat itu di awal waktu. Wa amma dzuhru, adapun kalau sholat zuhur, fa innahu in kana fi ghairi harrin syadidin, kalau waktu zuhur, saat zuhur itu cuacanya tidak sangat panas, fataqdimuha afdalu, maka mendahulukan, menyegerakan sholat zuhur itu afdal. Kalau cuacanya tidak sangat panas. Kalau di sini barangkali tidak kita temui cuaca yang sangat panas. Di Indonesia ini barangkali nggak pernah kita temui cuaca yang sangat panas. Tapi kalau di Arab itu sering dan pernah terjadi cuaca yang sangat panas. Saking panasnya sekarang ini, kalau kita lupa pakai sendal, itu nggak bisa berjalan di sana. Kosong kaki karena terlalu panasnya keramik ketika kita berjalan di situ. Tapi kalau di dalam tidak ada panas, di luar yang sangat panas. Oleh karena itu, kalau kita berada di Masjidil Haram, jangan sampai kita lupa bawa sendal, atau bawa sendal sembarang taruh, nanti diangkat oleh petugas kebersihan, sehingga sendal kita seakan-akan hilang, padahal diambil untuk dipinggirkan. Oleh karena itu, kita membawa sangkai asoy atau yang lainnya, sendal masuk ke dalam, kita bawa tidak apa-apa. Untuk apa? Pas nanti keluar dari masjid, pas melewati tempat yang sangat panas itu, kita bisa lewat dengan sempurna, tidak lewat seperti orang yang pincang-pincang. Saya pernah melihat ada orang yang tidak bisa masuk ke Masjidil Haram karena terlalu panas zuhur waktu itu. Akhirnya saya memanggil orang yang jual sendal dan saya suruh beli, bukan saya yang beli, saya suruh beli karena kan nggak terlalu mahal juga kan. Coba bayangkan kalau sebanyak itu saya membelikannya, dari mana duitnya kan gitu. Walaupun kita petugas, sama dengan Ustaz Zainal pernah jadi petugas, nggak pernah membelikan jamaah satu persatu sendal. Ya mereka punya duit masing-masing, ya beli sendiri-sendiri. Nah, di sini tidak pernah kita temui cuaca panas, tapi kalau di Arab Saudi sana pernah ditemui cuaca panas. Kalau panas seperti itu, abridu, tunggu sampai dingin. Nunggunya seberapa lama? Itu sejarak orang berjalan menuju ke masjid. Oleh karena itu, ketika waktu zuhur, apabila terlalu sangat panas, itu diakhirkan. Tapi kalau tidak panas, fataqdimuha afdalu, maka disegerakan itu lebih afdal, lima dzakarnahu, seperti yang telah dijelaskan tadi. Wa in kana fi harrin syadidin, wa in kana fi harrin syadidin, kalau sangat panas, wa yusalli fi jama'atin, lalu sholatnya itu adalah sholat berjamaah, fi maudhi'in, di satu tempat, yaksuduhun nasu minal di tempat itu banyak didatangi oleh orang yang ingin sholat berjamaah di situ. Taruhlah umpamanya di Masjid Putra Rafi'ah ini, orang dari mana-mana datang pengen sholat di sini. Pada saat zuhur itu sangat panas, maka pada saat itu tidak dianjurkan sholat di awal waktu, karena mereka mau datang ke sini bisa sangat kepanasan.
Oleh karena itu fal mustahabbu al ibradu. Yang dianjurkan, disunahkan tunggu sampai dingin. Artinya tidak terlalu panas. Fal mustahabu al ibradu biha bimiqdari ma yahsulu fai'un yamsi fihil qasidu ila sholati. Disunahkan atau dianjurkan tunggu sampai dingin. Kapan dan seberapa lama nunggunya itu? Nunggunya itu adalah bimiqdari ma yahsulu fai'un yamsi fihil qasidu ila sholati. Ukuran nunggunya itu adalah seukuran orang berjalan dari rumahnya yang paling jauh menuju ke masjid itu. Kira-kira berapa lama? Kalau sekarang barangkali gampang dihitung dengan menit. Kalau dulu kan nggak ada jam, hanya dikira-kira saja. Makanya dikatakan bimik dari kurang lebih orang yang paling jauh itu menuju ke masjid waktunya seberapa lama. Itulah lima ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ishtaddal harru, apabila cuaca sangat panas, fa'abridu bis sholati, kalau mau sholat tunggu cuaca agak dingin dulu, jangan dalam kondisi panas itu. Karena dulu pernah ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, waktu sujud itu nggak kuat, apa keningnya ini ngenai lantai, nggak kuat. Lantai dulu terbuat dari pasir, kalau sekarang dari keramik. Dulu nggak ada keramik, yang ada pasir. Jadi ketika keningnya ini natap pasir, itu seperti natap pasir yang sedang digoreng, yang bisa membuat kerupuk tayamum. Ada tahu kerupuk tayamum? Kerupuk yang digoreng tidak pakai minyak, digoreng pakai pasir, namanya kerupuk tayamum. Nah, jadi namanya kerupuk tayamum. Kalau di Jawa namanya kerupuk tayamum. Kerupuk apa ini? Kerupuk tayamum. Berarti tidak digoreng dengan minyak, digoreng dengan pasir. Panas seperti itu sampai keningnya ini nggak tahan. Akhirnya ada yang mengadu kepada Rasulullah untuk dilapisi, dan Rasulullah melarangnya, tidak boleh. Oleh karena itu tunggu sampai dingin, jangan sampai hak sujud ini dilapisi oleh yang lain. Ketika barang itu letaknya di tanah tidak apa-apa, tetapi kalau letaknya itu di sini, nempel di sini, maka sujudnya menjadi tidak sah. Karena sujud itu adalah menempelkan dahi. Kalau barangnya itu seperti sajadah di bawah udah seperti ini, nggak apa-apa. Tapi kalau barang itu adalah merupakan yang kita pakai, umpamanya selendang kita, sal kita pas lagi sujud ternyata nutupi kening, itu akan menjadikan penghalang sujud kita. Tetapi kalau sal itu memang diletakkan sebagai sajadah, nggak masalah. Tapi kalau masih kita pakai seperti itu, oleh karena itu ibu yang di belakang jangan sujud dengan mencium atau meletakkan dahinya di atas telekungnya. Jangan. Jadi harus di luar telekung, jangan sampai di telekungnya itu jangan. Karena itu adalah pakaian kita, bukan tempat sujud kita. Oleh karena itu kehati-hatian kita, jangan sampai kita membawa sorban dan sorban itu kita pakai saat sholat, kita kalungkan umpamanya, lalu pas sujud itu nutupi. Oleh karena itu peci ini sesungguhnya kita pakai adalah untuk menutupi agar rambut itu tidak maju ke depan. Ya sebetulnya kalau kepalanya gundul nggak perlu pakai peci, nggak apa-apa, karena aman, nggak nutupi. Tapi kalau rambutnya panjang seperti itu perlu peci. Oleh karena itu ketika pas rambutnya panjang seperti itu, pas lagi sholat begini, ini malah makruh hukumnya, malah makruh. Pas lagi sholat takut rambutnya nutupi, malah tangan kita seperti ini, nah baru mau sujud gitu. Yang seperti itu hukumnya malah makruh yang seperti itu. Oleh karena itu kalau rambutnya panjang, supaya tidak mengganggu kita sujud, udah ikat aja, dikuncrit gitu, dikuncrit demi untuk menyelamatkan dahi yang akan sujud. Tapi lebih bagus lagi tidak dikuncrit, tapi pakai peci yang seperti ini. Pakai peci apapun, apakah peci yang topi gitu terus diputar ke belakang, itu nggak apa-apa juga. Yang penting jangan sampai rambut ini menghalangi kita sujud. Nah nanti
Untuk itu ada pembahasan tersendiri. Ketika seseorang sholat pakai sadar, maka menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena bagian muka ini itu bukanlah aurat. Oleh karena itu, ketika ada putri Abu Bakar As-Siddiq saat itu lagi nunaikan ibadah haji, lagi berikhram, itu pakai cadar, lalu disuruh oleh Rasulullah untuk membuka cadarnya. Ini menunjukkan bahwasanya muka itu bukan aurat. Perempuan itu auratnya adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu yang ini, bukan yang ini. Ini bukan telapak tangan, yang telapak tangan yang ini. Oleh karena itu, waktu sholat ini juga harus tertutup yang di atas ini. Lalu gimana supaya aman? Ya supaya aman, ya taruh aja di dalam telekung itu, jangan sampai keluar telekung. Yang jelas ketika aurat wanita itu adalah muka dan telapak tangan, tidak telapak kaki. Telapak kaki nggak apa-apa. Telapak kaki itu harus ditutup, tidak boleh dibuka-buka. Nanti telapak kakinya yang pula, yang kapalan itu. Makanya ditutup lebih aman, nggak kelihatan kapalannya kan gitu. Kalau bercadar dalam sholat itu hukumnya makruh. Oleh karena itu jangan sampai bercadar. Buka saja cadarnya. Di luar sholat aja baru. Karena perempuan kan sholatnya di tempat perempuan, bukan tempat laki-laki. Kecuali kalau sholatnya nyampur dengan laki-laki. Bisa jadi dalam kondisi darurat. Akan tetapi pada kondisi normal tidak boleh pakai cadar. Karena cadar akan menutupi anggota sujud kita. Apalagi cadarnya menutupi keseluruhannya, tinggal mata saja yang nampak, keningnya juga tertutup. Di situ kita sujud, berarti kita sujud di atas pakaian kita, bukan di atas sajadah yang kita bentangkan. Jadi jangan sampai kita dalam sholat posisi bercadar. Tapi ada pendapat bahwasanya kalau laki-laki sholat pakai masker tidak masalah. Kenapa? Karena yang ditutup adalah hidungnya ini kalau pakai masker, nggak pernah menutup dahi. Ada orang pakai masker menutup dahi. Yang tidak boleh kan dahi ini. Dahi ini harus menyentuh tanah, menyentuh tempat sujud. Yang penting dahinya ini. Soal hidung tidak menyentuh, yang penting dahinya ini. Karena nanti ada riwayat sujud itu kening dengan hidung, tapi ada yang mengatakan sujud itu cukup dengan kening. Hidung ini boleh sunah saja untuk ngikuti. Jadi boleh kening saja, karena ada sahabat pernah melihat Rasulullah ketika sujud itu perbatasan rambutnya itu yang sujud. Kalau perbatasan rambut ini yang sujud, udah otomatis hidungnya tidak kena lantai, tidak kena tempat sujud. Tapi pada sisi lain sahabat melihat Rasulullah itu sujud kening beserta hidungnya. Tapi pada sisi lain juga tidak. Artinya hanya kening saja. Kedua-duanya bisa dilakukan dalam situasi dan kondisi. Tapi kalau kondisinya normal, ya kening berikut dengan hidungnya. Rasulullah SAW menyampaikan riwayat Abu Hurairah, idza istadal harru fa'abridu bis sholati. Kalau cuaca sangat panas, maka tunggu dingin baru sholat. Fa inna syiddatal harri fi faihi jahannama. Karena panasnya yang meluap-luap itu adalah api neraka jahanam sedang bergejolak. Jadi api neraka jahanam sedang bergejolak, maka kita suruh tunggu dulu. Wa fi sholatil jumu'ati wajhani. Adapun kalau sholat Jumat itu ada dua macam. Kalau dalam posisi seperti itu ada dua macam pendapat. Ahaduhuma annaha kadzuhri. Pertama, sholat Jumat dilakukan seperti sholat zuhur. Kalau cuaca panas ya tunggu sampai dingin dulu baru mulai sholat Jumat. Lima ruya Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat Anas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza istaddal barru, Nabi itu kalau cuacanya sangat dingin, bakkara biha, menyegerakan, langsung segera.
kalau cuacanya sangat dingin. Wa idza istadal harru abrada biha. Kalau cuaca sangat panas tunggu sampai dingin. Jadi kalau cuaca dingin itu gampang diatasi dengan cara kita pakai mantel atau baju yang sangat tebal. Jadi dinginnya bisa teratasi. Tapi kalau sangat panas, gimana cara ngatasinya? Buka baju masih panas lagi. Masa iya dibuka semua bajunya? Oleh karena itu tunggu sampai dingin. Rasulullah kalau cuaca sangat dingin menyegerakan sholat zuhurnya. Tetapi kalau cuaca sangat panas tunggu beberapa saat sampai cuaca mulai dingin. Jadi api neraka mulai turun, tidak bergejolak-gejolak lagi. Ya. Tadi ada tentang sholat Jumat ini. Jadi kalau ibu-ibu mau ikut sholat Jumat, boleh saja. Sholat zuhurnya lagi gitu ya. Gimana? Gitu. Ibu-ibu sholat Jumat. Ibu-ibu tidak wajib sholat Jumat, tapi ibu-ibu boleh ikut sholat Jumat. Kalau ibu-ibu sholat Jumat, maka tidak lagi sholat zuhur. Kalau ibu-ibu sholat Jumat. Tapi kalau ibu-ibu tidak sholat Jumat, maka ibu wajib sholat zuhur. Bapak-bapak tidak boleh tidak ikut sholat Jumat, wajib sholat Jumat. Kalau ada bapak-bapak yang tidak merasa wajib sholat Jumat, harus pakai telekung seperti ibu-ibu gitu. Jadi artinya gini, sholat Jumat itu hanya wajib untuk kaum laki-laki, tetapi untuk perempuan tidak wajib. Kalau perempuan ikut sholat Jumat, boleh, tidak masalah, tidak apa-apa, hanya saja tidak. Kalau persyaratannya itu adalah 40 sholat Jumat, menurut Imam Syafi'i jumlahnya 40. Misalnya ada 49, bukan 49, 39 kurang 1, ada ibu-ibu itu nggak bisa menggenapi. Masih tetap kurang yang seperti itu. Maka orang-orang sekitarnya yang tidak pergi ke masjid dekatnya itu terkena hukum yang seperti itu. Kenapa kok demikian? Karena sesungguhnya ketika sholat Jumat ditegakkan, masyarakat sekitar itu jumlahnya yang pergi ke masjid ini diperkirakan sudah 40. Kalau dihitung dari jumlah penduduknya. Tetapi ketika ternyata waktu sholat subuh tidak cukup itu dan mereka tidak sholat Jumat umpamanya, maka berdosa. Laki-laki tidak sholat Jumat ke masjid berdosa karena sholat Jumat tidak boleh dilaksanakan di rumah. Siapa di sini yang sholat Jumat di rumah? Yang tidak boleh sholat di rumah itu hanya sholat Jumat. Selebihnya yang lain kalau dalam kondisi tertentu boleh kita sholat di rumah. Misalnya suami jadi imam, istri jadi makmum, nggak apa-apa. Ketika seseorang pengen menjaga sholat subuhnya berjamaah selama 40 hari, karena ketika seseorang sholat subuh berjamaah selama 40 hari, maka Allah akan berikan kepadanya seperti pahala orang yang sholat arba'in 40 waktu di Masjid Nabawi. Apa itu? Dibebaskan dari siksa api neraka, dibebaskan dari sifat munafik. Jadi bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Kan wa amma sholatul fajri, adapun sholat fajar, fama min mu'minin yusalli hadhil fajr, siapa orang mukmin yang melakukan sholat subuh ini bil jamaati dengan berjamaah arba'ina yauman selama 40 hari, bil jamaah dengan jamaah 40 hari, illa a'tahu iyyahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Allah akan berikan kepada orang yang sholat subuh selama 40 hari itu terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat-sifat munafik. Lah kalau seandainya kita pengen sholat subuh di masjid selama 40 hari, ternyata hari ke-39 karena tadi malam barangkali banyak pekerjaan belum selesai, akhirnya tidurnya terlambat, akhirnya tidurnya agak kesiangan. Biasanya bangun jam 4:04, ini bangunnya jam 5, otomatis masjid sudah selesai sholat. Lalu gimana genapi itu? Ya mau nggak mau suami minta bantu istri.
Ayo kita sholat berjamaah. Genap 40 hari sholat subuh berjamaah itu tadi. Asalkan istrinya tidak sedang datang bulan. Wah, mau genepi 40 hari istri sedang datang bulan. Wah, nggak bisa ini. Kurang lagi kan berturut-turut itu 40 hari berturut-turut, tidak diseling-seling. Kalau diselingi, kalau misalnya itu 39 kemudian terus hari yang ke-40 kita kelewat tidur itu, ya itu ngulang lagi dari awal. Oleh karena itu backingnya adalah istri yang di rumah untuk sholat berjamaah. Jadi seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selalu panas itu ditunggu sholatnya sampai dingin. Wasani yang kedua, antakdi maha afdol, mendahulukan itu lebih utama. Yang pertama seperti sholat zuhur, cuaca dingin ya ditunggu, disegerakan. Kalau cuaca panas ditunggu sampai dingin. Yang kedua, bagaimanapun cuacanya itu lebih afdol didahulukan. Bikulli halin, dalam kondisi apapun. Jadi panas dia didahulukan, dingin ya didahulukan, enggak pakai tunggu-tunggu lagi. Ini pendapat yang kedua, ya. Ya. Jadi posisi kita ini musafir berangkat dari Jambi jam 11 siang, naik pesawat, nyampe Jakarta jam Ya. 12 gitu, pas azan Jumat. Ya. Nah itu jadi pertanyaannya, Kita dari Jambi kemana nih? ke Jakarta kan, Dari Jambi ke Jakarta. Nah terus? hari Jumat Berangkatnya jam berapa? jam 11. Jam 11. Nah terus? Sampai sana tuh pasnya azan Jumat atau posisinya maghrib gitu. Jadi itu tetap ada kewajiban kita untuk ada di Jumat atau? Oh iya. Ketika kita pergi dari Jambi ke Jakarta, namanya kita ini adalah musafir. Sholat Jumat tidak wajib bagi seorang musafir, ada rukhsah. Lalu pertanyaannya, dari sini ke Jakarta kan cuma 1,5 jam, kan begitu kan? Seseorang dikatakan musafir tidak berdasarkan waktu, tapi berdasarkan jarak. Sebab kalau berdasarkan waktu, udah otomatis beda orang yang naik kuda dengan yang jalan kaki. Karena dulu sudah ada kendaraan, ada naik kuda, naik unta ada, tapi ternyata sama. Jadi ukurannya itu adalah kalau dikilometerkan, yang boleh kita dapat rukhsah atau kita memperoleh rukhsah untuk jamak itu adalah kalau sudah posisinya 81 km. Dari sini ke Tungkal itu sudah boleh itu. Dari sini ke Tungkal. Bukan masalah waktunya tetapi masalah jaraknya. Karena kalau masalah jarak tentu Nabi sudah menjelaskan kalau jalan sekian, kalau naik onta atau naik kuda sekian, tapi ternyata tidak. Yang ditempuh itu adalah jarak. Jadi dari sini ke Jakarta kalau sudah mulai jam 11 siang itu berarti kita sudah mulai musafir, dan 11 siang hanya saja syaratnya kita sudah keluar dari rumah. Tapi kalau masih di rumah kita belum musafir yang seperti itu. Oleh karena itu kita tidak boleh menjamak di rumah. Menjamak sholat di rumah tidak boleh. Kalau di rumah sholat biasa. Tapi kalau sudah berjalan nih dari rumah udah keluar, mau walaupun keluarnya itu keluar majlis sini, tapi sudah keluar dari rumah, ini boleh sholat jamak di sini. Karena sudah keluar, udah mulai berjalan. Kan biasanya kalau orang musafir itu biasanya sholat safar dulu kan. Ternyata sholat safar itu Bapak manfaatnya luar biasa. Memang kita dijaga oleh Allah ketika kita mau sholat safar. Saya pernah tahun yang ke-20 saya baru pulang kampung. Tahun yang ke-20 berarti saya 20 tahun enggak pulang kampung. Karena dengan alasannya memang enggak ada biaya pada saat itu. Jadi tahun yang ke-20 alhamdulillah sudah dikasih fasilitas oleh Allah untuk
pulang kampung. Saya ajak anak istri semuanya untuk sholat safar, walaupun sholatnya di rumah, sholat safar. Ternyata di dalam sholat safar itu Allah akan melindungi kita di perjalanan. Pertama, saya pernah dengar rata-rata ketika orang berjalan di daerah Lampung itu biasanya terkena hambatan, apakah polisi nakal atau preman yang nakal. Kemudian keliling-keliling mobil, lama-lama nanti ujung-ujungnya adalah duit. Saya juga terkena seperti itu, tapi ternyata dia tidak melakukan seperti itu. Langsung apa? Silakan Pak, selamat sampai tujuan, amin. Saya bilang macam itu, aman. Itu gara-gara salah safar. Kemudian ketika sampai di Banyumas, nyopir kan gantian, saya baru belajar. Kemudian yang satunya lagi sopir aslinya. Sopir aslinya ini masih muda, jadi dia nggak tidur ketika gantian. Saya nyopir, dia nggak tidur, main HP. Akhirnya waktu saya sudah ngantuk gantian dia, saya pikir ini ngapa mobil nggak jalan-jalan. Rupanya tidur dia, depan kosong, pantas dibel-bel dari belakang. Langsung saya begini. Ternyata pas maju numbur mobil orang. Mobil dia penyok, mobil saya juga penyok. Sama-sama penyok. Akhirnya ribut antara sopir dengan sopir. Pada saat itu istri saya ketakutan, walaupun istri saya orang Palembang tapi termasuk yang penakut. Ya. Jadi ketakutan, langsung saya dibangun. Ya, itu ribut, ibu-ibu gedor-gedor pintu. Akhirnya saya keluar. Begitu saya keluar, sambil saya membaca doa. Apa doanya? Gampang. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Saya baca seperti itu supaya dilembutkan hati orang itu. Secara diam-diam saya tiupkan ke arahnya. Setelah itu, alhamdulillah dengan izin Allah, nggak marah lagi. Dan bahkan saya mau diajak ke rumahnya. Tetapi karena saya sudah 20 tahun nggak balik, saya tolak. Mohon maaf Pak, saya senang main ke rumah Bapak. Hanya saja saya sudah 20 tahun nih Pak nggak balik. Ini baru kali ini balik. Ada kesempatan untuk pulang, bisa melihat orang tuanya. Nah, saat itu dia nggak minta sedikit pun uang untuk mengganti mobilnya yang penyok. Tapi karena saya merasa sayalah yang salah karena sopir yang numbur, karena posisinya yang penyok dia di bagian belakang, saya bagian depan, berarti yang salah kan saya itu. Akhirnya saya kasihlah duit 200.000 saya masukkan ke kantongnya. Tapi kalau untuk Mbak I nggak cukup, saya Mbak I 2,5 juta. Ini cuma 200.000 saya masukkan ke situ. Tapi nggak marah dia, justru malah ujung-ujungnya adalah peluk-pelukan. Ini bukti bahwasanya ketika kita mau berangkat, kita tawakal kepada Allah, kita sholat safar, di jalan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya sholat safar. Maka ketika kita musafir, kita sholat safar dulu di rumah. Kemudian ketika sudah keluar dari rumah, baru boleh kita menjamak sholat kita. Dari Jambi ke Jakarta itu sudah boleh jamak qashar walaupun naik pesawat, dan tidak wajib untuk sholat Jumat karena kita posisinya adalah musafir. Hanya saja kalau dari sini jam 11 kemudian sampai di Jakarta umpamanya jam 12:15 pas turun di situ masjid sedang khutbah, ya sudah ikut saja nggak apa-apa, ikut sholat Jumat. Tapi ingat itu tidak wajib. Kalau kita sudah sholat Jumat jangan sholat zuhur lagi. Kalau kita tidak sholat Jumat wajib kita sholat zuhur. Oleh karena itu al-khutbatani takumu maqamar rak'ataini. Dua khutbah itu menempati 2 rakaat sholat zuhur. Oleh karena itu khutbahnya dua kali. Karena khutbahnya 2 kali, itulah yang menggantikan. Andaikan tidak ada khutbah, maka sholatnya tetap 4 rakaat. Cuman karena ada khutbah, sholatnya menjadi 2 rakaat, seperti itu. Ya. Sholat safar itu berapa rakaat? Sholat safar itu 2 rakaat. Ya, kerjakannya sendiri-sendiri, jangan berjamaah. Karena yang disunahkan untuk sholat berjamaah itu adalah sholat istisqa, sholat minta hujan, kemudian sholat minta pertolongan, kemudian sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu yang disunahkan untuk sholat berjamaah. Tapi sholat rawatib tidak disunahkan untuk berjamaah.
Misalnya sholat rawatib ba'diyah isya jamaah nggak ada. Jadi yang tidak dianjurkan untuk berjamaah kita tidak usah berjamaah. Seperti sholat safar tadi, kita sholatnya sendiri-sendiri walaupun sholatnya bareng-bareng, tapi sholatnya adalah sendiri-sendiri. Makanya satu contoh nih, ketika Ramadan tiba, Rasulullah kan pergi ke masjid untuk melakukan sholat qiyamul lail. Maka hadisnya dikatakan sholat bi sholatin Nabi, para sahabat sholat dengan sholatnya Rasulullah. Artinya Rasulullah sholat begitu, para sahabat juga sholat begitu. Bukan sahabat bermakmum kepada Nabi, tidak, salah yang seperti itu. Kalau ada terjemahan sholat bi sholatin Nabi, para sahabat sholat berjamaah dengan Nabi, itu terjemahan yang salah, susunan kalimatnya salah. Kenapa? Nabi sholat, sahabat sholat, bukan berarti sahabat berjamaah kepada Nabi, tidak. Tapi Nabi sholat, sahabat juga sholat. Oleh karena itu, pada zaman Rasulullah itu belum ada sholat tarawih, yang ada qiyamul lail. Rasulullah sholat sendiri, sahabat juga sholat sendiri. Kapan sholat tarawih itu muncul? Setelah diadakan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendengar hadis dari Rasul, kemudian menyimpulkan ini hak kita. Kalau gitu kita nggak bisa sholat sendiri-sendiri, kita harus berjamaah sholatnya. Dipanggillah seluruh kaum muslimin, jangan sholat sendiri-sendiri. Dipilih Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam, bukan Ubay Ka'ab yang di BLK, bukan. Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi, itu sholatnya 20 rakaat. Jadi Umar bin Khattab sholat tarawih itu 20 rakaat. Dan imam mazhab empat-empatnya itu sholatnya juga 20 rakaat sholat tarawihnya. Berbeda dengan di Masjid Nabawi, itu agak beda. Tapi kalau di Makkah itu 20 rakaat, di Masjid Nabawi 36 rakaat. Kenapa? Karena ingin menyaingi pahalanya yang di Masjidil Haram. Kenapa? Karena di Masjidil Haram dinama tarawih itu karena setiap 4 rakaat istirahat. Istirahatnya di Masjidil Haram tawaf. Selesai tawaf, sholat lagi 4 rakaat, tawaf lagi. Sampai tidaknya itu adalah yang kelima. Yang keempat masih tawaf, yang keempat. Jadi di Masjid Nabawi 4 kali tawaf ini diganti dengan sholat 4 rakaat. 4 kali 4 16. Kalau 4 kali 4 16, asli sholatnya itu adalah 20 rakaat, sholat tarawihnya 20 rakaat, berarti 20 tambah 16, 36 rakaat. Itu yang di Masjid Nabawi. Di sini mau 36 rakaat juga nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Cuman mungkin jamaah yang kabur satu persatu. Jadi seperti itu. Jadi musafir ketika keluar dari rumah itu ukuran minimalnya adalah 81 km. Itu kalau dikonversi kepada kilometer. Barangkali sholat safar tadi ayatnya Ustaz? Ayatnya bebas. Ayatnya bebas. Tidak ada ayat tertentu. Yang penting membaca ayat. Jangan sampai tidak dibaca, karena itu merupakan salah satu dari sunnah yang dilakukan di dalam sholat. Walaupun hukumnya sunnah, tapi jangan ditinggal. Barangkali itu saja dulu. Masih ada yang tanya? Nah, ini dulu Pak, ini dulu. Ayah Bapak dulu silakan. Jauh ini Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Sholat subuh. Sholatnya di rumah. Terus? Sholatnya? Kita sholatnya kayak imam atau kita berimam? Berimam ke masjid. Kita di rumah berimam ke masjid. Ya terus? Oh gitu ya. Ketika kita sholat berimam dengan orang-orang yang ada di masjid, itu tidak boleh putus shaf. Kalau shafnya putus, maka sholat jamaahnya jadi batal. Karena bapak niatnya berimam, maka sholatnya jadi batal. Karena sholat berimamnya batal. Karena rumahnya ada jauh di sana, cuma terdengar mik saja kan gitu.
dan tidak nyambung. Tapi kalau nyambung, ada saf di belakang ini sampai ke depan rumah Bapak, nah itu sah. Sampai ke depan rumah. Sama dengan saya dulu waktu di pondok, itu sholat saya itu di depan kamar, di teras kamar. Kenapa? Karena masjid sudah nggak muat lagi. Karena waktu itu santri yang belajar di Pondok Pesantren Wali Songo jumlahnya 7.000 orang. Jadi masjid yang hanya ukuran 20 kali 20 itu nggak muat. Jadi semuanya membeludak ke belakang sampai ke halaman masjid. Ke halaman masjid, ke sebelah sana sampai ke teras-teras. Sebelah sana sampai ke teras-teras. Dan bahkan ada yang sholat di dalam kamar. Walaupun dia sholat di dalam kamar, tapi safnya tidak putus. Yang seperti itu tetap sah sholatnya. Tapi ketika Bapak tadi sholatnya tidak sah lagi. Kenapa? Karena safnya terputus, nggak ada saf yang nyampe ke depan rumah Bapak. Tapi kalau ada yang sampai ke teras rumah Bapak sana, itu nyambung itu, sehingga Bapak tahu gerakan-gerakannya. Kalau cuman Sami Allahu liman hamidah, kita tahu itu tegak. Nanti kalau pas Allahu Akbar lagi Allahu Akbar, oh, ini yang mana, ini gerakan yang mana nih? Jangan-jangan pas sujud malah di situ duduk. Berbeda. Oleh karena itu syarat dari kita sholat berjamaah itu adalah kita tahu gerakan imam. Walaupun tahunya itu tidak langsung melihat imam, tetapi melihat orang yang paling belakang di depan kita. Paham ya? Orang yang paling belakang di depan kita. Berarti kita ini lebih belakang lagi. Kita melihat orang di depan kita. Walaupun nggak melihat imam secara langsung. Oleh karena itu ada jawaban dari muadzin, Sami Allahu liman hamidah, supaya di belakang kedengaran dijawab Sami Allahu liman hamidah. Nah, disampaikan oleh muadzinnya. Enggak apa-apa nirukan seperti itu untuk memberitahukan kepada orang yang paling belakang. Jadi kuncinya sholat berjamaah itu tidak boleh putus safnya, sehingga kita bisa melihat, wah Ustadz sekarang kan ada TV. Wah bahaya kalau ada TV yang seperti itu. Kita mau sholat berimam kepada imam Masjidil Haram, karena ada di TV di situ. Itu nggak boleh yang seperti itu, walaupun dia TV. Barangkali itu Pak. Jadi sholatnya tidak sah. Kalau dia sholat di rumah, dia suara menyentuh tapi dia sendirian. Boleh sendirian. Oh bukan berjamaah. Oh sah kalau begitu. Sah, sholatnya sah. Cuman nggak dapat 27 derajat karena sholatnya sendirian. Hukumnya tetap sah, sholatnya sah. Ya bisa jadi kan sholat di rumah itu mungkin karena satu hal. Kalau karena satu hal berarti ada udzur. Kalau ada udzur tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya tidak ada udzur itu merupakan kerugian. Kenapa kok kerugian? Andaikan itu berupa materi, umpamanya setiap yang sholat subuh sini dapat 100 juta, di rumah nggak dapat apa-apa, cuman dapat 50.000, pasti lari ke sini karena mau nyari yang 100 juta tadi. Artinya apa? Sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Kalau memang kita dengar azan dan kita bangun pada saat itu, ya pergilah ke masjid. Kecuali kalau kita tidak dengar sama sekali. Ada azan kita nggak dengar, saking lelapnya, nggak jadi masalah. Sholat jamaah saja di rumah. Itu perlunya kalau punya istri itu enak diajak untuk sholat berjamaah. Jadi sholatnya tetap sah walaupun sholat sendirian dan dengar azan di masjid, cuman pahalanya yang kurang gitu. Ini Bapak? Tahiyat awal terus? Oh lupa tahiyat awal. Kalau lupa tahiyat awal, ketika kita menyadari kita lupa, terakhir kita sujud sahwi. Tahiyat awal itu bukan rukun sholat, tapi sunnah sholat. Sholat maghrib tanpa tahiyat awal karena lupa, sah sholatnya. Akan tetapi selesai sholat disunahkan sujud sahwi, sujud karena kelupaan. Oleh karena itu
ada dua riwayat nih. Pertama riwayat Aisyah, yang kedua riwayat Ibnu Umar. Kalau riwayat Ibnu Umar, logikanya yang dilihat adalah di masjid. Tapi kalau Aisyah, logikanya yang dilihat adalah di rumah. Karena nggak mungkin Aisyah sholat melihat Rasulullah di masjid, padahal saf perempuan ada di belakang. Berarti nggak melihat Rasulullah. Yang melihat itu adalah berarti kaum laki-laki. Oleh karena itu, ketika sholat witir yang dilakukan oleh Ibnu Umar, maksudnya Ibnu Umar melihat Rasulullah sholat witir, itu berarti di masjid yang dilihat. Yang dilihat oleh Ibnu Umar 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu sholat witirnya Rasulullah di masjid. Tapi di rumah dilihat oleh Aisyah 3 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam, 7 rakaat 1 salam. Dan dikatakan ihda asyar, paling banyak adalah 11 rakaat 1 salam. Itu dilihat di rumah oleh Sayyidah Aisyah. Jadi artinya kalau kita sholat witir di rumah mau 1 salam juga nggak apa-apa. Kalau di masjid bagusnya adalah 2 rakaat 1 salam. Karena itu yang dilihat oleh Ibnu Umar ketika Rasulullah sholat witir di masjid. Tidak mungkin Ibnu Umar melihat Rasulullah di rumahnya. Yang melihat di rumahnya itu adalah Sayyidah Aisyah. Nah, ketika sholat maghrib tidak pakai tahiyat awal, atau sholat zuhur tidak pakai tahiyat awal, sholat asar tidak pakai tahiyat awal, sholatnya tetap sah, tidak batal sholatnya. Yang tidak sah sholatnya itu kalau tidak tahiyat akhir. Kapan mau salam kalau nggak pakai tahiyat akhir? Nggak selesai sholatnya. Nah, jadi yang membuat sah sholat itu adalah tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Hanya saja disunahkan sujud sahwi. Itu sujud, sudah sujud membaca subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu 3 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi 2 kali. Itu sujud sahwi itu 2 kali, bukan sekali. Sekali itu sujud tilawah. Atau sujud syukur sekali itu. Jadi sujud sahwi itu 2 kali sujudnya. Duduk di antara 2 sujud boleh membaca, boleh tidak membaca. Langsung saya penting duduk di antara 2 sujud kemudian sujud. Waktu sujud baca subhana man la yanamu wa la yasu. Itu nanti akan dibahas tapi masih jauh di belakang sebetulnya. Ini masih baru awal-awal. Ya, barangkali itu saja dulu, sudah Isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.